Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab pada program CBA Cinta Bahasa Arab, dan kita masih di pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Ya, terakhir kita sudah membahas sampai dengan latihan yang ketiga. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk di latihan yang keempat, At-Tamrin Ar-Rabi'. Silakan ikhwan dan akhwat baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah bisa dipersiapkan bukunya. Dibuka buku jilid yang kedua di halaman 39. Halaman 39. Sudah siap, ikhwah? Siap, insyaallah. Baik, ya. Kita langsung masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi' di halaman 39, ya. Kita lihat di sini perintahnya annits, ya. Annitsil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wadbid ad-dhamira bisyakli. Ya, annits, apa annits? Jadikanlah muannas. Ya, apa yang dijadikan muannas? Al-fa'ila. Ya, jadikanlah fa'il, ya, jadikanlah fa'il, ya, pada setiap kalimat berikut menjadi muannas. Berarti tadinya fa'ilnya muzakkar, kemudian dirubah menjadi muannas, ya. Wadbid ad-dhamira bisyakli, kemudian berilah harokat, ya, pada dhamir yang ada dengan syakal, dengan harokat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya terlebih dahulu. Yang nomor 1 itu adalah contohnya. Silakan dibaca contohnya nomor 1. Asyrabatum. Asyaribta. Nah, asyaribta anta. Nah, ini apa? Kita masih latihan tentang apa? Fi'il madi, ya, kata kerja yang bersesuaian dengan domir, ya, bersesuaian dengan domir. Ya, di sini di latihan yang keempat ini kita dilatih untuk merubah fi'il madi yang tadinya fa'ilnya ataupun domirnya adalah anta menjadi anti, ya, menjadi anti, ya, menjadi kamu perempuan. Ya, kalau huwa misalnya dhahaba, kata dhahaba, ya, huwa dhahaba, anta dhahabta, maka kalau anti menjadi dhahabti. Nah, ya, silakan dibaca. Asyaribtum. Asyaribta. Asyaribta. Langsung dirubah berarti ya. Nomor satu. Asyaribtum. Ya, silakan halaman 39, ya. Antum buka tadi halaman 49, ya. Halaman 39, ya. Asyaribta saya ya Hamidu. Ya. Asyaribta syaya, ya. Asyaribta syaya ya Hamidu, ya. Artinya apa? Apakah kamu minum teh? Apakah kamu minum teh? Wahai Hamid, ya, ya. Asyaya itu adalah teh, ya. Kenapa dibaca fathah? Karena dia maf'ulun bihi. Ya, syaribta asalnya adalah syariba, ya, huwa syariba. Kalau anta syaribta. Nah, di sini fa'ilnya, pelakunya itu adalah anta. Nah, anta adalah kamu laki-laki. Nah, tadi perintahnya apa? Dirubah menjadi muannas. Ya, kamu muannas adalah anti. Kamu mudzakkar anta, kamu muannas anti. Nah, silakan dibaca setelah dirubah di sampingnya itu. Asyaribtis syaya ya Su'adu. Naam, ya. Asyaribtis syaya ya Su'adu.
Apakah? kamu minum teh wahai Su'ad? Naam, apakah kamu minum teh wahai Su'ad? Dan itu ya. Dari syaribta menjadi syaribti. Anta syaribta, anti syaribti. Nah, sekarang nomor 2. Akatabta darsa ya Aliyu? Nah, terjem dulu. Apakah kamu membaca Katabta. Oh, menulis. Menulis ya. Apakah kamu menulis pelajaran itu wahai Ali? Naam ya. Terus rubah menjadi muannas. Muannas. Akatabtit darsa ya Laila? Naam ya. Alinya diganti Laila menjadi anti, menjadi muannas. Akatabta darsa ya Aliyu, apakah kamu menulis pelajaran wahai Ali? Ya, anta katabta. Nah, sekarang rubah menjadi anti, maka lawan bicaranya kita ganti menjadi perempuan ya. Laila misalnya ya, menjadi akatabtid darsa ya Laila, apakah kamu menulis pelajaran itu wahai Laila? Nah, di sini ad-darsa dibaca fathah, kenapa? Maf'ulun bihi, objek. Nah, selanjutnya nomor 3, at-tsalatsa. Ghasalta wajhaka ya akhi? Ya akhi. Naam, tarjim. Ghasalta, apakah kamu Ghasalta apa? Kamu mencuci. Ya, ghasala. Apakah kamu mencuci Wajahmu. wahai saudaraku? Naam ya, ghasalta asalnya ghasala. Ghasala mencuci. Naam. Sekarang rubah. Al-ghasalti wajhaki. Naam, wajhaka menjadi wajhaki. Al-ghasalti wajhaki ya ukhti. Naam, sahih ya. Ghasalta wajhaka ya akhi, apakah engkau mencuci wajahmu wahai saudaraku ya, wahai saudaraku. Wajhaka ini sama objek maf'ulun bihi, maka dibaca wajha, hanya apa? Mansub ya. Kemudian rubah menjadi anti ya, akhinya kita ganti menjadi ukhti. Aghasalti wajhaki. Ya, kalau anta kan ka ya, anti ki. Aghasalti wajhaki ya ukhti, apakah engkau mencuci wajahmu wahai saudariku? Nah, selanjutnya. Ayya suratin hafizta ya bani? Ya bunayya. Ya bunayya. Oh iya. Bunayya. Ayya suratin hafizta ya bunayya? Naam, tarjim. Surat yang mana yang kamu hafal wahai anakku? Ya, wahai Ya putraku. putraku. Naam. Sekarang putranya diganti putri. Ayya suratin hafizti ya Anak perempuan apa? anak Binti. Bintun. Oh, Ya, kalau anakku binti gitu. Ayya suratin hafizti ya binti? Naam. Surat yang mana yang kamu hafal wahai putriku? Naam ya. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Surat yang mana yang kamu hafal wahai putraku? Ya, kenapa dibaca ayya bukan ayu? Karena Apa? objek. Naam ya, ayya di situ posisinya sebagai maf'ulun bihi, objek. Ya udah kita jelaskan ya sebelumnya ya. Kemudian bunayanya diganti ya, bunaya itu artinya adalah anakku ya, ibni. Ya, ini panggilan apa? Panggilan lembutnya, panggilan sayang ya, untuk ibni adalah bunaya. Nah, kalau binti putriku ya, ada panggilan yang selarasnya, yaitu apa? Bunaiti gitu. Bunaiti ya. Binti bunaiti, ibni bunayya ya. Nah, jadinya gimana? Ayya suratin hafidti ya bunaiti gitu. Surat yang mana yang kamu hafal wahai putriku ya, wahai putriku tersayang, kalau mau diterjemahkan secara lebih spesifiknya. Kalau bunaya, wahai putraku tersayang gitu. Karena ini panggilan apa? Panggilan sayang ya, panggilan sayang. Nah, silakan selanjutnya. Afahimta darsal jadida ya Hasimu? Nah, terjem. Apakah kamu memahami pelajaran yang baru wahai Hasim? Nah ya. Terus diganti Hasimnya
ganti perempuan apa? Contohnya Apa? nama perempuan siapa aja? Ya Aisyah. Ya Aisyah tuh. Nah, silakan. Afahimti. Ya kan ya? Afahimti dars. Afahimti darsa jadidati. Afahimtid darsal jadida. Nah, tetap itunya nggak usah dirubah ya. Pelajarannya kan tetap nggak perlu dirubah. Yang perlu dirubah antanya menjadi anti. Afahimtid darsa jadida. Darsal jadida ya Aisyatu. Ya Aisyatu. Nah, ya. Afahimtad darsal jadida ya Hashimu. Ya, apakah engkau memahami pelajaran yang baru wahai Hashim? Nah, ya. Ad-darsa dia fathah karena maf'ulun bihi objek, al-jadida dia fathah karena naat ya. Naat untuk ad-darsa ya. Naat untuk ad-darsa, maka dia ngikut mansub ya. Ad-darsanya mansub, maka naatnya juga harus mansub. Ya, kita rubah Hashimnya menjadi Aisyah. Afahimtid darsal jadida ya Aisyatu. Ya, fahimta menjadi fahimti. Nah, ya selanjutnya. Aina jahabta ba'da darsa ya akhi. Naam. Ba'da darsi. Naam, ba'da darsi karena ba'da itu dzaraf ya. Aina dhahabta ba'da darsi ya akhi. Naam. Kemana kamu pergi setelah pelajaran sekolah wahai saudaraku? Setelah pelajaran wahai saudaraku ya, terus dirubah. Aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti. Kemana kamu pergi? Naam, ya. Ya, kemana kamu pergi? Setelah pelajaran wahai saudariku. Iya ya. Aina dhahabta ba'da darsi ya akhi. Ya akhi, kemana engkau pergi setelah pelajaran wahai saudaraku? Ya, ba'da darsi ya, setelah dzaraf ini pasangannya dengan setelahnya itu adalah mudhaf dan mudhafun ilaih, seperti tahtal maktabi amamal masjidi ya, ba'da darsi gitu. Terus kita rubah menjadi akhinya menjadi ukhti ya. Aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti ya. Dhahabta menjadi dhahabti. Nah, gampang ya? Masyaallah, alhamdulillah. Baik, kita langsung lanjut ya ke latihan berikutnya. Ya, jadi tadi gampang, hanya merubah anta menjadi anti. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang kelima ya, tamrin al-khamis. Ya, tamrin al-khamis. Kita lihat perintahnya itu. Idbit ya. Idbit ad-dhamira bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyati. Idbit ya, apa idbit? Berilah harokat ya. Ad-dhamira ya. Ad-dhamira ya, berilah harokat pada domir ya, bisyakli dengan harokat, dengan sakal, fi kullin minal af'alil waridati, pada setiap fiil-fiil berikut, fiil-fiil yang disebutkan, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ya. Jadi di sini ada fiil-fiil yang ya, disesuaikan atau disambung dengan domir ya, maka kita beri harokatnya. Lihat antara nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu ada kalimat dengan fiil yang diberi garis bawah. Begitu ya. Kalau dilihat itu semuanya tulisannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang di garis bawah, fiilnya itu tulisannya sama semua ya. Huruf za, ha, ba, dan ta, semuanya sama. Nah, tetapi itu nanti bunyinya beda-beda tergantung apa? Domirnya. Ya, makanya tadi disuruh apa? Diberi syakal pada domirnya. Domir itu yang taknya itu. Ya, di huruf belakangnya yang menunjukkan apa? Domir pelakunya. Ya, domir pelakunya. Ya. Ya, silakan nomor 1. Ana zahabtu ilal mudiri. Ilal mudir di situ? Iya, motor. Motor ya, motor. Ilal motori ya. Apa motor? Motor. Bandara. Bandara. Coba baca ulang. Ana zahabtu
Ana zahabtu ilal matori. Naam, ya. Ana dhahabtu ilal matari, ya. Ana dhahabtu ilal matari. Apa artinya? Saya pergi ke bandara. Iya, saya pergi ke bandara. Lihat di situ pada kata dhahabtu, maka kalau disuruh memberi sakal, maka huruf ta-nya kita beri sakal apa? Dhammah. Ya, nomor 1, domirnya huruf ta-nya pada kata dhahabtu itu, maka huruf ta-nya bersakal, berharokat dhammah. Ya, silakan sekarang nomor 2. Adzahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Naam. Apakah kamu pergi ke stadion wahai Yusuf? Al-mal'ab apa? Lapangan. Lapangan, Oh, ya. kira stadion. Lapangan. Iya, ini apa mikirnya stadion ya, yang gede, lapangan. Lapangan, ya. Mal'ab secara arti harfiahnya sebenarnya tempat bermain, tapi bisa dimaknai lapangan. Lapangan biasanya untuk bermain, kan. Adzahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Apakah kamu pergi ke lapangan wahai Yusuf? Nah, lihat di situ kata yang di garis bawah fiilnya dibaca dhahabta. Kalau yang nomor 1 dhahabtu karena domirnya adalah ana, sedangkan nomor 2 dhahabta karena domirnya anta. Ya, tulisannya sama tapi dibacanya beda tergantung dengan domirnya, ya, domirnya. Nah, silakan. Ukhti zahabat ilal mustasfa. Naam, sahih, ya. Zahabat. Kenapa pakai zahabat? Karena dia perempuan. Iya, hiya, ya, karena Hiya. domirnya ada domir Hiya. hiya, domir hiya, maka dibaca zahabat. Nah, artinya apa tadi? Saudariku pergi ke rumah sakit. Naam, ya, saudariku pergi ke rumah sakit. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Nah, tulisannya sama tapi bacanya beda karena di sini domirnya adalah hiya. Hiya dhahabat. Nah, silakan selanjutnya. Adzahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Iya, bagus, ya. Apakah kamu pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Naam. Adzahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Apakah engkau pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Di sini domirnya apa? Anti. Maka dibaca apa? Dhahabti. Ya, lihat tulisannya sama semuanya, tetapi taknya itu dibacanya beda ya, karena apa? Perbedaan domir. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, kita lanjut ke yang ke-6, poin yang ke-6 atau latihan yang ke-6. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah yang berikut ini. Ini adalah kesimpulan untuk latihan yang nomor 5 tadi. Ya, lihat ada tanda panah ya. Ya, huruf dha, ha, ba dan ta itu kemungkinannya bisa dibaca dengan 4 variasi. Ya, variasi yang pertama adalah bisa dibaca dhahabat ketika apa? Domirnya adalah hiya. Kemudian variasi yang kedua apa? Dhahabta. Nah, dhahabta domirnya adalah anta. Jadi kalau dhahabat tadi yang pertama, variasi pertama itu domirnya adalah hiya, dhahabat artinya adalah dia pergi. Dianya di sini perempuan. Variasi yang kedua adalah dhahabta anta. Nah, artinya di sini adalah kamu pergi. Ya, tadi pergi Afan, ya. Kamu pergi. Ya, kemudian variasi yang ketiga apa? Dhahabti. Ya, domirnya adalah anti. Ya, dhahabti sehingga dhahabti artinya kamu pergi. Nah, kamunya di sini adalah perempuan, anti. Nah, yang keempat, variasi yang keempat kemungkinannya bisa dibaca dhahabtu. Nah, domirnya apa? Anak. Ya, sehingga dibaca dhahabtu artinya aku pergi. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, ini kesimpulannya dari latihan yang ke-5. Nah, inilah kalau nanti kita membaca kitab-kitab gundul ada tulisan dha, ha, ba dan ta, ya, itu bisa kemungkinan dibaca 4 ini, tinggal antum lihat domirnya ini apa nih, sedang dibicarakan siapa, ya, hiya kah, anta kah, anti kah, atau anak. Nah, bisa dipahami, ya. Baik, bagus, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik.
Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak bosan-bosannya kita ingatkan kepada ikhwan dan akhwat peserta CPA semuanya untuk rajin-rajin murojaah ya, karena dengan murojaah itu pemahaman kita akan semakin baik ya insya Allah. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.